Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Iris. Selamat datang lagi di Evans Motor. Kalau biasanya kita supercar, mereviewnya sekarang SUV. Di belakang saya ada Mercedes AMG G63. Ini seperti starter pack-nya orang super kaya, di mana mobil ini punya wibawa, punya deruman mesin yang khas, serta tenaga yang besar dari mesin V8-nya. Kemudian ada Porsche Cayenne GT yang walaupun tampangnya Porsche Cayenne Turbo GT yang walaupun tampangnya tuh seperti jinak gitu ya, tapi ini performanya sangat buas. Juga ada Aston Martin DB707. Bagi Anda yang menginginkan kemewahan, ada Mercedes Maybach GLS. Tapi dari keempat SUV itu tidak ada yang eksotisme mereknya mengalahkan ini. Lamborghini Urus. Dan berita baiknya, Lamborghini Urus di sebelah saya ini adalah kondisi second hand. Jadi ini sudah tereduksi harganya dibandingkan harga yang baru, serta mobil ini juga sudah bisa langsung dibawa pulang ke rumah kalau Anda menginginkannya. Tapi sekarang kita akan simak dulu Lamborghini Urus yang sudah dilengkapi dengan kit dari Urban. Berbicara sedikit tentang Lamborghini Urus, ini adalah SUV kedua Lamborghini setelah Lamborghini LM002. LM002 tuh bentuknya lebih mirip mobil perang seperti ini, kalau nggak salah pakai mesin dari Countach. Dan yang kedua baru lahirlah Urus di tahun 2018. Ngomong-ngomong Lamborghini, ini sedikit info. Pelafalan yang benar dari Lamborghini adalah pakai G, bukan pakai J. Jadi bukan Lamborghini, tapi Lamborghini. Nah, Urus pertama kali diperkenalkan ke media itu tahun 2017. Dan saya datang langsung ke Sant'Agata di Italia, itu pabriknya Lamborghini, untuk menyaksikan langsung peluncuran resminya. Walaupun mobil ini baru dipasarkan di 2018. Dan pada saat itu saya sudah mereview, bertemu langsung, tapi saya belum pernah mereview mobil ini sama sekali ketika sudah sampai di Indonesia. Dan sekarang unit di sebelah saya ini adalah unit tahun 2022 Lamborghini Urus yang sudah dilengkapi dengan modifikasi dari Urban. Urban sendiri adalah kit modifikasi dari UK yang juga mereka menyediakan untuk Lamborghini Urus. Dan kita akan lihat nanti apa saja. Harganya dulu. Mobil ini dengan jumlah kilometer 2.900 km, jadi belum sampai 3.000 km, tahun 2022, dengan spek standar kecuali kit-kit dari Urban ini ditawarkan seharga 8,2 miliar rupiah. Wow, memang mahal, tapi ya ini adalah sebuah Lamborghini, dan tidak menutupi fakta bahwa Lamborghini adalah mobil yang kencang, yang di track juga sangat impresif, walaupun mobil ini berbentuk SUV. Karena berbeda dengan LM002, Lamborghini Urus ini juga dibuat dengan memikirkan bagaimana mobil ini menikung, bagaimana kelincahan mobil ini, tidak hanya dengan mesin yang besar serta kemampuan off-road yang luar biasa seperti di LM002. Berbicara Lamborghini, kita harus bicara dulu tentang mesinnya. Pada saat pertama kali diperkenalkan dalam bentuk konsep, Lamborghini Urus ini menggunakan mesin dari Lamborghini Huracan, yaitu V10 5200 cc. Tapi untuk produksi mereka memilih mesin turbo, dan ini adalah Lamborghini pertama di dunia yang menggunakan mesin turbo untuk produksi massalnya. V8 4000 cc twin turbo, yang ini sebenarnya
Mesinnya ini juga dari VW Group, dari Audi, tapi di-revise lagi, dibenahi lagi oleh Lamborghini sehingga menghasilkan tenaga 650 PS atau 641 HP yang disalurkan ke 4 roda lewat transmisi otomatis 8 speed. 0 sampai 100 km per jam. Mobil ini bisa menyelesaikannya di bawah 4 detik, tepatnya 3,6 detik. 0 sampai 200 km per jam hanya butuh 12,8 detik, serta top speednya itu adalah 305 km per jam, yang artinya pada saat mobil ini meluncur pertama kali di 2018, dia adalah SUV terkencang di dunia. Bukan hanya top speednya tapi juga akselerasinya, karena sebelumnya gelar itu dipegang oleh Bentley Bentayga W12. Jadi ini adalah SUV yang sekencang supercar. Bentuknya sendiri tidak seeksotis Lamborghini seperti misalnya ini ada Aventador di sini. Aventador itu benar-benar seperti dari luar angkasa ya, seperti dari luar bumi ini. Kalau ini lebih soft, tapi untuk ukuran SUV dia tergolong eksotis dengan garis-garis patah di sini yang sepintas orang lihat langsung tahu bahwa ini adalah Lamborghini walaupun sebuah SUV. Lihat ini lekukan di depannya, ini benar-benar mirip seperti yang dimiliki oleh Aventador. Bahkan lihat lekukan-lekukan di kapnya ini juga mirip seperti supercar mereka. Makanya Lamborghini Urus ini walaupun dia 4 pintu tapi tetap memiliki tampilan yang agresif. Ditambah lagi tampilan agresif itu dengan sejumlah body kit dari Urban ya kalau tulisannya ya. Nah ini ada front splitter ini, lihat ini dari carbon fiber. Kemudian yang terlihat lagi adalah ini over fendernya juga carbon fiber dari Urban. Velg kalau standarnya Lamborghini Urus itu dimulai dari 21 inci, tapi ini sudah menggunakan velg Forge yang ini juga paket dari Urban juga, Nero Design Series ya kalau nggak salah, ini ND1 kalau nggak salah ya tipenya, sudah 24 inci dan rasanya 24 inci itu pas sekali dengan mobil ini. 21 inci mungkin terlihat agak kecil, tapi 24 tuh langsung memenuhi ruang roda ini. Dan bannya sendiri juga lebar. Berapa nih bannya ya? Kita lihat bannya, mana ukurannya. Nah ini dia 295/30 ZR24. Dan di dalam, di balik velgnya itu ada rem karbon seramik dengan ukuran terbesar di dunia yang pernah dipakai untuk mobil massal, yaitu 440 mm. Ini lihat pistonnya nih, kalau kita lihatnya ada berapa kaliper? Ada 1, 2, 3, ada 1, 2, 3, 4, 5. Dikali 2 ada 10 piston artinya. Jadi stopping powernya luar biasa, apalagi dibandingkan seluruh pesaingnya kecuali Porsche Cayenne, Lamborghini Urus ini bobotnya lebih ringan karena banyak memakai carbon fiber di pembuatan bodi dan rangkanya. Dia tidak sampai 2.200 kg. Lanjut kita ke bagian samping. Di sini Anda bisa lihat ada spoiler juga carbon fiber dari Urban. Warna mobil sendiri juga cakep sekali ya. Ini warnanya hitam doff aslinya dan sudah di PPF doff juga. Jadi menambah kesan garang dan misterius gitu. Kalau misalnya Batman itu ada di dunia nyata, mungkin dia akan mempertimbangkan mobil ini sebagai Batmobile gitu ya. Batmobil. Oke, belakang over fendernya juga carbon fiber. Kita lihat ban belakangnya apakah lebarnya 295 juga atau dia lebih lebar. Sama 295/30 ZR24. Di belakang karbon ceramic brake juga, walaupun dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, di belakang ini juga bertambah sangar lagi mobil ini dengan ini, lihat, ada rear diffusernya. Ini juga dari Urban.
besar sekali, agresif, dan juga dari carbon fiber. Jadi sejumlah kit dari Urban ini menambah garang tampilan dari mobil yang sudah garang. Ini desainer dari Lamborghini Urus ini adalah Micha Borkert, dan saya juga bertemu langsung dengan beliau pada saat perkenalan mobil ini pertama kali di tahun 2017. Itu memang Micha bilang bahwa challenging merancang sebuah SUV itu karena mereka tetap ingin SUV itu terlihat sebagai Lamborghini. Ini adalah Lamborghini yang berkonfigurasi SUV, bukan SUV yang bermerek Lamborghini. Kira-kira seperti itu filosofi desainnya. Nah, karena dia sebuah SUV, dia paling praktis di antara semua Lamborghini lainnya. Lihat bagasinya lega sekali, dan di mobil yang ini karpetnya sudah dilapisi ya. Jadi karpet standarnya tuh yang ini. Nah, kemudian dilapisi lagi, jadi kalau mau angkut barang-barang yang tajam gitu ya, tidak akan merusak karpet aslinya, dan ditambah lagi dengan karpet comfort ini. Di sini lihat deh, partisinya aja nih, decknya ini juga dari Alcantara. Ini juga dari Alcantara. Bener-bener mewah banget ini SUV, dan saya senang ya lihat tulisan Lamborghini-nya ini hitam doff. Jadi nggak ada tulisan Urus, nggak ada apapun, bener-bener hanya Lamborghini. Itu kuatnya sebuah merek, nggak perlu tambahin emblem macam-macam di belakangnya. Sangat-sangat sporty, bahkan dibandingkan yang tadi saya perkenalkan, Mercy AMG, terus Porsche Cayenne, Aston Martin, itu tidak bisa mengalahkan agresivitas dan sportiness desain dari Lamborghini Urus. Tapi Urus bukan hanya luar biasa di bagian eksterior, tapi juga interiornya. Tapi sebelum ke depan, kita ke belakang dulu. Tidak ada Lamborghini modern lain di mana Anda bisa duduk di belakang, karena yang lainnya modelnya supercar. Tapi di sini Anda bisa duduk di belakang dengan lumayan nyaman ya, bukan tempat yang ternyaman, karena ini kursinya rendah, jadi paha tidak terlalu tersangga dengan baik, kecuali Anda menjulurkan kaki ke ruang di bawah bangku depan ini, karena ruangnya cukup lega. Lihat ini, legroomnya juga masih sangat memadai. Saya tingginya 177 cm, dan ini adalah posisi berkendara ideal saya. Dan walaupun bentuknya itu melandai ya di belakangnya, tapi ternyata headroomnya juga masih memadai, walaupun kursinya ini tegak. Jadi dia tidak rileks sama sekali, walaupun sebenarnya dia empuk nih. Jadi cukup nyaman di paha, tapi dia tegak. Mungkin tegak ini untuk mengantisipasi performa yang luar biasa ya, karena kalau di posisi tegak seperti ini, kita akan lebih bisa antisipatif kalau misalnya mobil itu menikung atau mengerem mendadak atau akselerasi juga. Di sini ada cup holders dan ada armrest yang nggak gede-gede amat, tapi ya lumayan lah, lumayan memadai. Nah, sekarang saya pengen tahu ini bisa reclining nggak sih? Oh, ini bisa nih, maksudnya bisa reclining nih. Dan dia elektrik recliningnya. Enggak, manual. Ah, ini dia, ini posisi paling rebah. Ini posisi paling rebah. Ya, oke lah. Posisi paling rebahnya, tapi tetap masih lumayan tegak, nggak rebah-rebah amat. Tapi ini adalah Lamborghini ternyaman di belakang. Kalau Anda naik Lamborghini Huracan atau Aventador duduk di belakang, Anda duduk di atas mesin. Di sini ada tempat duduk yang proper karena dia juga 4 pintu. Nah, sekarang kita akan ke depan, dan sebelum saya menerangkan depan, kita nyalakan dulu mesinnya. Nah, ini mesti hati-hati kalau turun, karena ternyata juga ada side skirtnya juga dari Urban. Ini kalau salah-salah bisa disangka footstep, padahal ini bukan footstep nih, lihat tuh. Bisa patah nih kalau diinjek kali ya. Jadi mesti hati-hati. Nah, ini agak sedikit repot nih sebenarnya.
kalau kita habis lewat jalan-jalan kotor bisa nempel ke sini nih, bisa nempel ke celana. Jadi kita harus hati-hati. Wih, siap. Ada automobili Lamborghini di sini, dari lampunya dari sini. Tuh, bawah. Di depan juga. Wow, ini yang saya bilang interiornya luar biasa sekali, kerennya. Bahkan walaupun ini sudah ada dari tahun 2018, artinya udah 6 tahun sampai sekarang, tapi tetap terlihat keren. Tapi kita nyalakan dulu mesinnya. Kita turunkan dulu biar kedengeran suaranya. Oh, ternyata begitu dikontak aja, itu langsung sistem audio Bang & Olufsen-nya ada yang muncul dari dashboardnya, Twitternya nih. Keren sekali. Terlalu berlebihan untuk sebuah Lamborghini. Oke, sekarang kita akan nyalakan mesin V8 4000 cc twin turbonya ini. Oke. Suaranya diredam karena mungkin kita juga di mode Strada ya. Kalau kita masukkan ke mode Sport atau Corsa, ya lebih teredam dibandingkan Lamborghini Aventador misalnya. Tapi ada nuansa galak di mesinnya yang seakan-akan wah, udah siap mau menerkam gitu ya. Tapi karena ini lagi cold start, jadi kita jangan gas dulu, biarkan dia memanaskan dulu. Oke, setirnya ini karena Lamborghini itu kita bisa pesan sesuai dengan keinginan ya. Ini setirnya ini bukan yang Alcantara tapi yang kulit, tapi justru mungkin ini jadi lebih gampang ya merawatnya ya. Kemudian ini lihat pedal shiftnya. Pedal shift kan sebenarnya bisa aja dibikin 2 keping aja di kanan kiri, tapi ini tidak. Ini didesain dengan sangat artistik. Begitu juga dengan, lihat di sini, 2 buah layar. Di sini untuk AC, di sini untuk entertainment. Dan layarnya ini khas VW Group ya, seperti yang ada di Porsche juga. Jadi hitamnya tuh bagus sekali, resolusinya bagus, tapi tentu saja fontnya dan beberapa gambar ini sudah disesuaikan dengan Urus. Tapi yang berbeda dari merek lainnya adalah ini, tuas pengontrolan untuk pengemudi ini. Nah, ini start stopnya sama seperti Lamborghini lain, seperti kita mau meluncurkan misil dari pesawat tempur. Nah, tidak ada tombol D atau maju, karena kalau mau maju kita semua langsung dari ini, dari pedal shiftnya. Kalau mau netral kita dua-duanya kita tarik, sama seperti yang ada di Lamborghini Aventador atau Huracan. Jadi di sini hanya untuk mundur seperti ini, R. Kemudian ada P untuk parkir atau M untuk mode manual. Kemudian di kiri ini ada mode berkendara, ada Strada artinya street atau normal ya, di highway biasa gitu ya. Kemudian ada Sport. Sport ini ya mode sport. Kemudian ada Corsa di mode track. Dan itu langsung RPM-nya naik dan suaranya lebih keras. Kemudian ada Neve. Neve ini untuk mode off-road. Sebenarnya mode off-roadnya mestinya banyak ya, tapi mungkin di mobil ini nggak dipasang semua. Mode off-roadnya tuh mestinya ada untuk gurun, ada untuk tanah, ada untuk salju. Neve kalau nggak salah salju ya. Tapi ya oke lah, siapa juga yang mau off-road dengan mobil ini. Nah, sekarang kita udah di mode Corsa. Kita dengerin suaranya. Oh ya, satu lagi sebelum itu. Di kanan juga ada Ego. Ego ini sebenarnya lebih ke individual, jadi kita bisa memilih dari mulai drivetrainnya mau yang modenya smooth, medium, atau sportif, setirnya juga atau suspensinya. Jadi ini mode individual Ego ini. Atau kita bisa langsung yang sudah diprogram, kita langsung ke Corsa. Nggak ada soft limiter. Suaranya emang agak teredam, tapi ketika kita lepas gas, itu ada suara geledek, seperti geledek yang jauh tapi berwibawa gitu. Duduk. Begitu sampai di atas 5.000, geledeknya lebih keras, geledeknya seakan-akan lebih dekat ke kita. Ini kalau 3.000, kalau 6.000, berletak.
Dan di sini ada instrumen full digital, ini teknologi dari Audi juga, tapi memang fontnya semua sudah disesuaikan dengan Lamborghini. Satu yang masih terasa sangat Audi di sini adalah tombol-tombol di setir, kemudian tombol sen, tombol wiper, dan tombol cruise control. Walaupun cruise controlnya udah distance cruise control ya, adaptive cruise control, tapi ini masih sangat Audi bentuknya. Posisi nyetir, ini benar-benar Lamborghini tahu bahwa walaupun sebuah SUV tapi posisi berkendara harus seperti supercar. Ya mungkin nggak sama persis seperti Aventador, tapi ini adalah posisi berkendara yang paling sporty untuk sebuah SUV. Kaki kita lumayan menjulur ke depan, setirnya itu tilt dan teleskopik, walaupun masih manual tapi jangkauannya luas, jadi kita bisa cukup mundur ke belakang dan posisi duduk itu bisa rendah, bikin kita lebih percaya diri ketika mau kecepatan tinggi dengan mobil ini. Bangkunya ya, lihat ya, aduh, jahitan-jahitannya Lamborghini sekali. Di sini ada Lamborghini, di sini ada emblem logam Lamborghini. Di sini juga lumayan cukup besar ya, nggak besar-besar amat tapi lumayan. Dan masih ada CD player. Sebenarnya udah nggak dibutuhin ya, tapi ya masih ada di situ. Dia mobil ini juga udah dilengkapi dengan parkir otomatis, kemudian ada kamera 360-nya juga, dan ini ada satu lagi untuk driver assist ya. Jadi karena dia sudah ada sistem radarnya, jadi driver assist-nya bisa maksimum, bisa individual, bisa basic gitu ya. Individual nanti kita bisa tentukan sendiri mau seperti apa untuk driver assist-nya. Lihat ini ada ambient light-nya. Tuh, dia kalau mendeteksi ada blind spot, ada kendaraan atau ada sesuatu di blind spot, dia akan nyala lampu kuningnya dan juga nyala ambience light-nya di sini. Head up display sudah ada di mobil ini, dan head up display-nya tergantung mode ya. Kalau mode kita sport atau Corsa itu beda tampilannya, dan yang Corsa itu ada seperti tampilan RPM-nya seperti di mobil balap. Lampu semua juga udah dengan tombol sentuh, dan ini yang menariknya, kita tidak perlu, dia akan menggelap lampunya, tapi begitu tangan itu kita dekatkan, dia langsung nyala. Jadi ini teknologi VW juga ya, ketika kita dekatkan ke sesuatu, dia mengenali bahwa tangan kita itu mendekati ke satu menu gitu ya. Nah, kalau untuk yang di layarnya, kita harus sentuh dan kita harus tekan, dan dia ada haptiknya, jadi ada getarannya. Tapi overall ini paduan antara teknologi dan seni. Bukan hanya teknologi yang taruh di sini, tapi unsur-unsur artnya itu. Lihat ini, seperti ada paddingnya di sini. Kemudian bentuk ventilasi AC-nya ini segi 6. Di sininya juga segi 6. Nuansa segi 6 itu kental di mobil ini. Dia sudah dilengkapi dengan sunroof yang lumayan besar. Kemudian di sini juga ada seperti ini ya. Di sini ada wireless charging. Kemudian ada 2 buah USB-C. Jadi USB-nya sudah USB-C. Jadi kelihatan ini terpisah, tapi sebenarnya ini terpisahnya untuk majukan gini, bukan untuk dibuka. Untuk armrestnya, dan ini cukup enak loh nih. Ini Lamborghini yang enak buat perjalanan jauh, saya yakin. Walaupun saya juga yakin nggak akan ada yang mau berjalan jauh pakai mobil ini. Terlalu sayang. Ini aja udah 2 tahun mobilnya baru jalan tidak sampai 3.000 km. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Nah ini dengan wired ya, jadi pakai kabel ini Android Auto dan Apple CarPlay-nya. Untuk peta di ini kayaknya bukan spek yang untuk Indonesia ya, jadi dia peta Indonesianya kelihatannya belum ada kelihatannya, tapi ya nggak masalah selama bisa Apple CarPlay, navigasi kita dari handphone kita aja. Dan bukan hanya pada saat ngelepas gas ya, pada saat kita ngegas juga itu suara V8 itu ada rumble-nya gitu, ada serak-seraknya. Nggak pernah bosen ngegasnya. Nah ini tombol-tombol power window sama
kursi, ini juga sayangnya tidak didesain khas Lamborghini, tapi ini dari Audi. Yang khas Lamborghini, lihat itu, speakernya, speaker Bang & Olufsen-nya dengan Y shape-nya itu khas dari Lamborghini juga. Walaupun masih ada sejumlah perintilan dari Audi, tapi tetap tidak mengesampingkan fakta bahwa ini adalah interior yang fantastis. Ya, bagi Anda yang ingin sebuah ini juga ini loh. Oh, dia juga vakum ternyata ya. Jadi buat Anda yang ingin sebuah Lamborghini yang tidak merepotkan Anda, tetap sangat kencang, bisa berlari di atas 300 km per jam, tapi cukup nyaman untuk 4 orang, bisa ke segala medan tanpa takut, nggak ada tuh takut, aduh nanti Lamborghini gue mentok kalau lewat situ, nggak ada takut-takutnya, dan tetap bisa menikmati keganasan khas Lamborghini, ya ini Urus. Makanya Urus itu sangat laku. Di tahun 2022, Lamborghini bilang bahwa mereka sudah menjual 20.000 unit Urus, yang artinya itu jadi Lamborghini yang paling laris sepanjang masa. Dan kalau Anda ingin lihat unit yang di sebelah saya ini, ada di Evans Motor. Sekarang ada di Evans Motor di Arteri Pondok Indah, tapi bisa juga ada di Peak 2 di Used Car Center mereka. Jadi untuk info lebih lanjut mengenai mobil ini, Anda bisa DM langsung ke Evans Motor di Instagram mereka di sini. Bahkan kalau misalnya Anda serius, ya karena ini sebuah mobil second hand, walaupun benar-benar terlihat seperti baru, dan second handnya pun juga yang spesial dengan urban, Anda mungkin bisa melakukan test drive dengan perjanjian ke Evans Motor kalau memang Anda berniat serius. Tapi sayangnya ini saya bukan di Peak ya, tapi ini yang di Arteri Pondok Indah, dan itu di jalan di depan macet sekali. Saya juga nggak mau nyoba mobil ini, padahal boleh. Oleh Evans Motor udah boleh saya nyoba mobil ini, tapi saya nggak mau nyoba macet-macet karena ya percuma kalau macet dengan sebuah Lamborghini. Tapi Anda mungkin bisa nanti test drive. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.